Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Ramdan Nahdi. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Nek Ipah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebuah kisah yang terjadi di tahun 1995. Saat itu seorang anak bernama Dani baru menginjak umur 7 tahun dengan kedua sahabatnya, Farul dan Indra. Mereka harus menghadapi sebuah teror yang menimpa kampungnya. Sebuah teror yang menyeramkan dari sosok bernama Nek Ipah. Siapakah Nek Ipah? Lalu bagaimana Dani dan warga lainnya menghadapi sosok tersebut? Seminggu terakhir ini aku mengalami mimpi berulang yang selalu membangunkanku setiap pukul 3 pagi. Mimpi yang awalnya terlihat biasa saja, namun lambat laun berubah menjadi menyeramkan. Mimpi apa memangnya? Tanya ibu sesaat setelah sholat subuh. Mimpi tentang rumah pertama dulu, Bu. Rumah yang merupakan tempat aku dilahirkan. Kayak gimana mimpinya? Tanya ibu lagi. Aku berdiri, ucapku mulai bercerita. Mimpi itu selalu diawali dengan aku yang berdiri di sebuah gang. Gang yang sangat kukenal menuju rumah pertama. Kemudian aku berjalan perlahan masuk ke dalam gang. Dari kejauhan terlihat ada kain putih yang tergeletak di tengah gang. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas. Kain itu menutupi sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Langkahku terhenti saat bisa memastikan kalau itu memang benar-benar jenazah manusia. Pemandangan semakin mengerikan ketika kulihat jauh ke depan. Ternyata bukan hanya satu, tapi ada banyak jenazah bergelimpangan, lengkap dengan kain putih yang menutupinya. Pertanda apa ya, Bu? Tanyaku. Ya, ibu juga nggak tahu Dan, balas ibu. Mungkin ada yang kangen di sana, sambung ibu. Siapa ya? Coba kamu ingat-ingat lagi siapa? Seingatku ada yang berdiri di samping rumah, badannya bungkuk dan pakai tongkat. Masa sih dia, Bu? Kan itu udah 20-an tahun yang lalu. Ya bisa jadi dia. Ah ibu, masa dikangenin dia? Kenapa enggak coba dibikinin ceritanya aja? Siapa tahu nanti enggak mimpi aneh-aneh lagi. Aku enggak inget semuanya. Nanti ibu bantu. Terus kalau dia datang gimana? Udah gede, masa takut sih? Aku pun kembali ke kamar, membuka laci lemari, lalu mengambil sebuah album foto berisi foto-foto di rumah pertama. Bukan rumah yang ingin aku lihat, melainkan lingkungannya serta orang-orang yang tinggal di sana. Sebuah lingkungan terbaik yang pernah kutinggali. Aku bangkit, duduk di kursi yang menghadap laptop, mulai menulis cerita ini. Sebuah cerita yang terjadi di tahun 1995. Namaku Dani. Kisah ini berawal saat aku baru menginjak umur 7 tahun. Ibu sering bilang, dari umurku 1 tahun agak sulit diajak kemana-mana. Setiap kali diajak keluar, lebih sering menangis dan mengamuk. Kebiasaan itu akhirnya bisa hilang semenjak aku masuk taman kanak-kanak. Pada saat itulah aku menjadi lebih sering bermain di luar rumah bersama kedua sahabatku, Farul dan Indra. Mereka berdua tinggal di samping kanan dan kiri rumahku. Awalnya keseharianku normal-normal saja, sampai teror itu datang. Teror yang menghantui satu kampung, sebuah teror yang menyeramkan dari sosok bernama Nek Ipah. Siapakah Nek Ipah? Nek Ipah, seorang nenek yang tinggal sendirian di gubuk kayu, tidak jauh dari rumahku. Tepatnya di samping lapangan, belakang rumah.
Ukuran biliknya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur, meja kecil, lemari kayu, dan area dapur, tanpa adanya kamar mandi. Pak RT atau kakeknya Indra yang tinggal di samping rumahku memberikan akses kamar mandi pada Nek Ipa, dengan selalu membuka pintu belakangnya agar Nek Ipa bisa masuk kapanpun. Sedangkan untuk keperluan mencuci pakaian, ia harus berjalan agak jauh ke belakang rumahnya menuju sebuah sumur. Setiap warga yang mampu ditawari untuk membantu kebutuhan sehari-hari Nek Ipa, terutama bahan pokok atau makanan. Biasanya akan digilir. Misal minggu ini giliran keluarga Pak RT, minggu berikutnya giliran keluargaku, dan seterusnya. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, warga menyediakan beberapa kendi besar di dekat rumah Nek Ipa. Airnya diambil dari kamar mandi rumahku, karena posisinya lebih dekat ke sana. Aku, Indra, dan Farul sering bermain kelereng dan petak umpet di lapangan depan rumah Nek Ipa hingga menjelang maghrib. Terkadang Nek Ipa memperhatikan kami yang sedang bermain, duduk di kursi teras rumahnya. Raut wajahnya terlihat senang setiap kali melihat kami bermain. Jika sudah menjelang maghrib, ia akan memperingatkan kami untuk segera pulang. Oh ya, ada kebiasaan Nek Ipa yang paling kami sukai, yaitu sering bercerita. Mulai dari cerita zaman penjajahan, dongeng, horor, dan pelajaran hidup. Sore itu kami melihat Nek Ipa sedang duduk di teras. Sontak kami menghampirinya. "Nek, aku pengen denger cerita," pinta Indra. "Mau cerita apa, Nak?" tanya Nek Ipa. "Cerita hantu aja, Nek," saut Farul. "Jangan ah, udah mau maghrib malah cerita begituan," tolakku. "Yah, si Dani dari dulu emang penakut," ledek Indra. "Ya udah, terserah nenek mau cerita apa," balasku pasrah daripada menjadi bahan ledekan. Nek Ipa mulai bercerita. Dulu waktu ia masih muda, kampung ini masih banyak kebun dan pepohonan. Tidak seperti sekarang yang sudah didominasi oleh bangunan rumah. Ada satu sosok yang sering muncul, sosok menyeramkan yang bersembunyi di balik pepohonan. "Namanya Wewe Gombel," ucap Nek Ipa. Ia sudah beberapa kali bertemu dengan sosok itu. "Wewe Gombel?" Farul nampak terkejut mendengar namanya. "Iya, wanita bertubuh besar yang dipenuhi borok dan bau sekali. Sayapnya juga besar seperti kalong." "Wah, kayak Batman dong, Nek," potong Farul. "Shh, diam Rul," saut salah satu temanku yang lain. "Wajahnya sangat menakutkan, matanya merah, ada taring panjang di mulutnya, rambutnya juga gimbal, dan yang paling khas, itu payudaranya besar sampai menyentuh tanah," lanjut Nek Ipa diikuti gelak tawa kami. "Kalian jangan ketawa, Wewe Gombel itu suka sama anak-anak seperti kalian. Biasanya dia nyari anak yang main sendirian sehabis maghrib, nanti bakal dibawa ke tempatnya." "Dibawa kemana, Nek?" tanyaku. "Dibawa ke alam lain. Nanti kalian disembunyiin di balik sayapnya. Di sana kalian juga bakal dikasih makanan enak biar betah," balas Nek Ipa. "Makanan enak?" "Kelihatannya seperti nasi, mie, atau makanan kesukaan kalian, tapi sebenarnya itu belatung, cacing, makanan sisa atau sampah." "Ih, jijik. Udah, Nek, ceritanya serem," teriakku. "Iya, sebentar lagi juga maghrib. Mending kalian pulang daripada nanti diculik Wewe Gombel," ucap Nek Ipa menakut-nakuti kami. Sebagian anak sudah berlari pulang ke rumah, menyisakan aku, Farul, dan Indra. Sebelum melangkah pulang, Indra mengajukan sebuah pertanyaan. "Anak nenek dibawa Wewe Gombel ya?" "Kenapa bilang begitu?" Suara Nek Ipa meninggi. "Soalnya anak nenek gak ada, gak pernah kelihatan," ucap Indra sambil cengengesan. Indra tidak menyadari bahwa ucapannya itu melukai hati Nek Ipa. Wajahnya berubah seperti orang menahan amarah. Senyumannya pun mendadak hilang. "Pulang sana, udah mau maghrib." Nek Ipa berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah. Suara bantingan pintu sudah jelas menandakan kalau ia marah. "Nah, Londra, Nek Ipa marah," ledek Farul. "Iya, kenapa bilang gitu, Cindra?" timbalku. "Bercanda doang, malah marah. Ya udah balik yuk,"
Nek Ipanya juga udah masuk ke rumah, balas Indra. Kami pun akhirnya pulang. Saya memilih untuk masuk ke rumah melalui pintu belakang dekat kamar mandi. Dari gang dekat lapangan, hanya tinggal melompati pagar samping kamar mandi. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat ibu sedang memasak makan malam. "Bu, Nek Ipa itu punya anak?" tanyaku seraya menghampirinya. "Tanya ke Abah aja sana, ibu lagi masak," balas ibu. "Abah di mana, Bu?" "Gudang." Aku berjalan ke depan rumah menuju gudang. Abah sedang menggarami beberapa kulit domba yang baru saja datang. "Abah, Nek Ipa itu punya anak?" Aku melempar pertanyaan yang sama. "Kenapa memangnya, Dek?" "Tadi kan lagi denger Nek Ipa cerita, si Indra malah bilang anak Nek Ipa dibawa Wewe Gombel, soalnya gak pernah kelihatan. Terus Nek Ipa marah." "Gak boleh ngomong gitu, besok bilang ke Indra suruh minta maaf." "Jadi anak Nek Ipa beneran dibawa Wewe Gombel?" tanyaku lagi. "Kamu juga sama saja, anak Nek Ipa masih hidup kok," balas Abah. "Terus kemana? Kok gak pernah ada di rumah?" "Anaknya kerja di luar pulau, biasanya 2-3 bulan sekali datang. Cuman kayaknya udah hampir 5 bulan ini masih belum kelihatan." "Oh begitu." "Iya, makanya jangan bahas anaknya, kasihan, mungkin Nek Ipa lagi kangen." "Iya bah," balasku seraya kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar. Rencananya besok pagi aku akan mengajak Indra dan Farul ke rumah Nek Ipa. Pagi menyapa, aku mengajak Indra dan Farul ke rumah Nek Ipa. Tujuannya tentu untuk meminta maaf. Tak tak tak. Ku ketuk pintu rumah Nek Ipa. "Assalamualaikum, Nek." Namun tidak ada jawaban. "Assalamualaikum." Untuk kedua kalinya masih tidak ada jawaban. "Assalamu." Kami dikagetkan dengan kemunculan Nek Ipa dari samping rumahnya. "Ada apa, Dek? Pagi-pagi udah ke rumah?" tanya Nek Ipa. "Ini, Nek, si Indra mau ngomong." Ku dorong sedikit pundak Indra ke depan. "Mau ngomong apa, Dek?" "Nek, Indra minta maaf ya, kemarin bilang begitu ke Nenek," ucap Indra dengan wajah menyesal. "Tidak apa-apa, Dek," balas Nek Ipa seraya masuk ke dalam rumah. Sementara itu kami masih berdiri di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, Nek Ipa keluar dengan membawa beberapa helai pakaian. "Loh, kok masih di sini? Nenek udah maafkan, Dek," ucap Nek Ipa. "Makasih, Nek," balas Indra. Nek Ipa berjalan ke samping rumahnya. Kuintip sedikit, ternyata ia sedang mencuci baju dengan ibu-ibu lain di sumur belakang. Setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing. Sekitar 1 bulan kemudian, orang yang paling ditunggu-tunggu Nek Ipa akhirnya datang, anaknya. Aku tidak sempat bertemu dengannya karena kedatangannya begitu singkat. Hanya saja ada hal yang aneh semenjak kedatangannya. Nek Ipa menjadi jarang keluar rumah. Biasanya kehadiran kami di lapangan bisa memancing Nek Ipa untuk keluar rumah. Namun ia tidak juga keluar. Entahlah, aku tidak tahu apa yang membuatnya jadi seperti itu. Kebetulan hari ini keluargaku mendapat giliran memasak untuk Nek Ipa, sehingga aku bisa melihatnya langsung. "Bu, hari ini yang antar makanan biar aku aja," pintaku pada ibu yang sedang memasak di dapur. "Iya, kalau udah selesai nanti dipanggilin," balasnya. Selang 30 menit kemudian, "Dek, udah selesai nih," teriak ibu dari dapur. "Iya, Bu," sahutku seraya berjalan ke arah dapur. "Awas, jangan sampai tumpah, kasihan Nek Ipa lagi sakit." "Sakit?" tanyaku bingung. "Iya, udah sana antar aja," perintah ibu. Kuantar rantang berisi makanan itu. Sedikit mengintip isinya, ternyata ada nasi, orek tempe, sayur tahu dan ayam suwir. Tok tok. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu. "Masuk, Dek, pintunya tidak dikunci," sahut Nek Ipa dari dalam rumah. Kubuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah. Terlihat Nek Ipa sedang terbaring di tempat tidur dengan wajah nampak lesu. "Simpan di sana saja, Dek," perintah Nek Ipa menunjuk sebuah meja kecil di area dapur. Saya pun meletakkan rantang itu di sana. "Aku pulang ya, Nek," ucapku seraya berjalan ke arah pintu. "Iya, bilang ke ibu, makasih," pesan Nek Ipa. "Iya, Nek," balasku lalu keluar rumah. Setelah melihat kondisinya,
Aku jadi mengurungkan niat untuk bertanya tentang penyakit yang ia derita. Bertanya ke ibu pun percuma, pasti jawabannya tidak tahu. Harapan satu-satunya hanya menunggu Abah pulang. Menjelang maghrib, Abah sudah berada di rumah. "Abah, Naipa sakit apa?" tanyaku pada Abah yang sedang duduk di ruang tengah. "Katanya cuma masuk angin biasa, nanti juga sembuh," balas Abah. Lanjut meminum teh hangat yang ibu sediakan. "Oh begitu." Beberapa hari terakhir aku terus yang mengantarkan makanan ke rumah Nek Ipah. Kulihat kondisinya tidak kunjung membaik, sampai akhirnya terdengar kabar kalau ia terjatuh di kamar mandi. Abah, Pak RT dan beberapa warga lain membawanya ke rumah sakit terdekat. Tubuhnya terasa panas, gemetar menahan rasa sakit di bagian pinggul. Dokter bilang kalau Nek Ipah terserang gejala tipes dan ada memar di bagian pinggul akibat terjatuh. Dokter menyarankan untuk dirawat inap saja. Pak RT pun setuju. Untuk biaya perawatan akan meminta sumbangan dari warga. Sayangnya, perihal dana sumbangan itu terdengar oleh Nek Ipah sehingga ia menolak untuk dirawat inap. Dokter dan Pak RT tidak dapat memaksa. Akhirnya setuju untuk membawanya kembali ke rumah. Dilihat dari kondisi Nek Ipah yang lemah, Abah meminta Pak RT untuk menghubungi anaknya. Untungnya Pak RT sempat diberi secari kertas berisi nomor telepon oleh anaknya. Bergegas ia pulang ke rumahnya untuk mengambil kertas tersebut. Setelah itu, ia kembali ke rumahku. Lalu Abah memintanya untuk menelpon memakai telepon rumahku. "Tersambung, Pak?" tanya Abah. "Nyambung, tapi tidak ada yang angkat," balas Pak RT masih memegang gagang telepon. Pak RT terus mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi ternyata itu nomor telepon kantor. Sialnya, sang anak sudah tidak bekerja di sana. Alamat yang tertera di kertas pun terlalu jauh karena harus keluar pulau. Abah meminta Pak RT untuk mengirimkan surat ke alamat rumah itu, berharap surat itu dibaca dan anaknya bisa segera datang. Sementara itu, aku dan warga lain tetap berharap semoga Nek Ipah akan baik-baik saja. Kondisi Nek Ipah kian hari kian memburuk. Untuk berjalan saja sudah sangat sulit, sehingga ia harus menggunakan sebuah tongkat kayu untuk menopang berat tubuhnya. Sesekali warga membopongnya jika ingin ke kamar mandi. Kabar buruk pun datang. Sekitar pukul 5 pagi, ada yang mengetuk pintu. Bu Eti!" Terdengar suara dari luar rumah hingga membuat semua penghuni rumahku terbangun. Kulihat ibu berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Ternyata itu Bu Ani, ibunya Indra yang sedang berdiri di depan pintu. "Bu Eti, Nek Ipah, Bu!" Suara Bu Ani terdengar panik bercampur sedih. Kulihat pipinya basah dan matanya sembab. "Kenapa Nek Ipah?" tanya ibu. "Nek Ipah meninggal, Bu." Tangis Bu Ani pun pecah. Mataku pun ikut berembun. Tidak lama bulir-bulir benih sudah jatuh di pipiku. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap ibu. Tidak lama ayah menghampiri kami. Usai mengetahui tentang berita duka tersebut, ia langsung mengajak kami semua ke rumah Nek Ipah. Kami semua pergi ke sana, termasuk kakakku yang baru bangun. Kondisi di depan rumah Nek Ipah sudah ramai sekali. Banyak warga yang berkumpul. Aku tidak punya keberanian untuk melihat lebih dekat, apalagi melihat kondisi jenazahnya. Sehingga hanya bisa menontonnya dari jauh bersama anak-anak lainnya. Dari kerumunan orang tua, kulihat Indra berlari mendekat. "Ada apa, Indra?" tanyaku. "Tahu nggak, Nek Ipah meninggalnya gimana?" Indra balik bertanya. "Nggak tahu," balas Wahrul. "Iya nggak tahu," balasku. "Gini," ucap Indra lalu bercerita. Indra sempat menguping obrolan warga. Katanya tubuh Nek Ipah ditemukan terbujur kaku di lantai rumahnya. Sendirian, tidak ada siapapun yang mendampinginya. Sungguh kasihan. Sejak Nek Ipah sakit sampai meninggal dunia, tidak ada sedikit pun kabar dari anaknya. Sehingga warga berinisiatif untuk langsung mengurus jenazahnya agar bisa segera dikebumikan. Jenazah Nek Ipah dimandikan di dekat sumur belakang rumahnya. Pak RT melarang anak-anak untuk mendekat atau sekedar melihat proses pemandian jenazah. Jadi kami hanya berkumpul di lapangan. Setelah dimandikan, jenazah Nek Ipah dibawa kembali ke rumahnya untuk dikafani.
Dari kejauhan, kulihat beberapa warga sedang membawa keranda mayat, lalu meletakkannya di depan rumah Nek Ipa. Tidak lama terlihat beberapa warga keluar dari rumah Nek Ipa. Mereka menggotong jenazah Nek Ipa yang sudah dikafani, kemudian meletakkannya di atas keranda. "Mau ikut nggak, Dan?" tanya Indra. "Kemana?" balasku. "Ke makam." Jujur aku takut saat mendengar kata makam. Yang ada di pikiranku pasti seram dan banyak hantu. "Mau nggak?" tanya Indra lagi mengacaukan imajinasiku. "Mau deh," balasku terpaksa. Tidak mungkin bilang takut, pasti akan jadi bahan ledekan baru olehnya. Warga mulai menggotong keranda itu, menjauhi rumah Nek Ipa. Kami pun membuntuti dari belakang, tidak mau terlalu dekat. Setelah berjalan cukup jauh, kami pun tiba di masjid yang letaknya tidak jauh dari pemakaman. Kali ini aku, Indra, Fahrul dan teman-teman lainnya ikut masuk ke dalam masjid. Di saat warga sedang menyolatkan jenazah, kami hanya terdiam diri di pelataran masjid. Setelah itu, jenazah dibawa ke areal pemakaman. Ini pertama kalinya aku masuk ke area pemakaman. Sebelumnya tidak pernah berani walaupun di siang hari. Kuedarkan pandangan, melihat area pemakaman yang dipenuhi pohon kamboja dan satu pohon beringin tepat di tengah-tengah. Aku berjalan, mendekati salah satu pohon kamboja, lalu mengambil beberapa helai bunga yang terjatuh di tanah. Bunganya berwarna putih dengan harum yang khas. Kuhampiri teman-teman yang sedang duduk di dekat pohon beringin, sambil membawa beberapa helai bunga kamboja di genggaman. Dani, kenapa bawa begituan?" teriak Indra saat melihatku mendekat. "Iya, buang Ki, gak boleh tahu, ambil begituan," timpal Fahrul. Kuturuti permintaan mereka, membuang bunga yang ada di genggaman. Aku masih belum mengerti alasan mereka berdua tidak suka dengan bunga kamboja. Aku pun bergabung duduk di bawah pohon beringin. Dari kejauhan, terlihat kalau prosesi pemakaman Nek Ipa masih belum selesai. Anehnya, mataku malah fokus ke tempat lain di sudut pemakaman dekat pohon kamboja. Kulihat ada seseorang yang berdiri menatap ke arah makam Nek Ipa. Sepertinya seorang perempuan. Terlihat dari rambutnya yang panjang, mengenakan baju serba hitam, lengkap dengan payung hitam. Sejak tadi kuperhatikan, orang itu tidak bergerak sama sekali. "Lihat apa sih, Dan? Serius amat dari tadi?" Suara Fahrul sedikit mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Fahrul. "Itu coba lihat ke sana." Kutunjuk ke pohon kamboja tadi. Ternyata orangnya sudah tidak ada. "Apaan?" tanya Fahrul. "Tadi ada orang pakai baju hitam berdiri di sana." "Mana? Gak ada," balas Fahrul. "Tadi ada, Rul, beneran." "Terus sekarang kemana?" "Gak tahu." "Ya mungkin itu orang mau lihat pemakaman Nek Ipa." "Kayaknya enggak, orang barusan dia cuma berdiri doang, gak gerak sama sekali," elaku. "Tahu nih si Denny, ngaco banget," ledek Indra. Apa mungkin aku salah lihat? Padahal jelas sekali aku melihat orang itu berdiri di sana. Namun baru kualihkan pandangan, dia sudah menghilang. "Kayaknya udah selesai tuh, ayo pulang," ajak Indra. Kulihat orang-orang sudah mulai membubarkan diri. Kami pun menunggu di pintu masuk pemakaman. Namun rasa penasaranku masih belum tuntas. Kembali melihat ke pohon kamboja tadi. "Ada, tuh dia muncul lagi," teriakku sambil menunjuk ke arah pohon itu. "Mana? Orang gak ada apa-apa di sana," saut Fahrul. Padahal dia masih berdiri di sana. Kenapa Fahrul bilang tidak ada? "Setan kali, ayo lo," ucap Indra menakutiku. Aku memalingkan muka setelah mendengar ucapannya itu. Orang tua kami sudah terlihat berjalan keluar dari pemakaman. Kami pun menghampirinya, lalu berjalan beriringan menuju rumah. Sebelum sampai di ujung area pemakaman, aku kembali menengok ke pohon kamboja tadi. Benar, aku tidak salah lihat. Dia masih berdiri di sana. Kali ini posisinya membelakangiku. Itu orang dari tadi ngapain ya? Pikirku. Aneh, dia seperti mendengar ucapanku. Perlahan-lahan kepalanya bergerak, berputar 180 derajat, menengok ke arahku. Di saat itulah, aku baru tersadar kalau dia bukan manusia. Beruntung sekali posisinya jauh, sehingga wajahnya tidak terlihat.
Kalau tidak, malam ini aku sudah pasti mimpi buruk. Aku memalingkan wajah, lalu berjalan mendekati Indra. "Dra, beneran ternyata," ucapku. "Apa?" Indra nampak bingung. "Itu yang tadi di makam, ternyata bukan manusia." "Tahu dari mana?" "Tadi dia muncul lagi, terus kepalanya muter," jelasku. "Nah lo, hati-hati Dan, dia bisa ikut sampai rumah." Indra malah menakut-nakutiku. "Jangan gitu dong Dra," balasku. Indra tertawa, lalu berlari mendahului rombongan. Aku mengikutinya dari belakang bersama Fahrul. Kami bertiga sudah sampai lebih dulu di dekat lapangan, namun memilih untuk menghentikan langkah, menunggu warga lain yang lewat. Ya, kami masih takut melewati bekas rumah Naipah. Tidak lama Abah dan Ibu berjalan mendekat. Aku pun kembali berjalan di samping mereka sampai rumah. Saat melewati rumah Naipah, entah kenapa ada perasaan sedih yang muncul. Kelak aku akan merindukan cerita-ceritanya. Langit sudah gelap, menandakan hari yang sudah malam. Tiba-tiba muncul keinginan untuk buang air kecil. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Kulihat kakak sedang asik menonton televisi. Ingin sekali memintanya mengantar ke kamar mandi, tapi jawabannya pasti tidak mau. Rumahku hanya memiliki satu kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Letaknya di samping gang menuju lapangan. Jika ingin pergi ke sana, bisa melalui pintu depan lalu berjalan melewati samping rumah. Bisa juga berjalan ke dapur dan melewati pintu belakang. Tentunya aku memilih melewati dapur. Dengan langkah cepat aku pergi ke dapur, lalu membuka pintu belakang. Ada angin bertiup, hembusannya terasa dingin dan menampar wajah. Agak ragu aku melangkah keluar, lalu berdiri sejenak di depan pintu kamar mandi. Perlahan kubuka pintu kamar mandi. "Aman, tidak ada apa-apa," ucapku dalam hati. Aku masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintunya. Ada satu hal yang paling menyebalkan ketika buang air kecil. Sudah pasti posisiku berdiri akan menghadap lapangan. Tepat di atas WC jongkok, ada lubang ventilasi berukuran kecil. Melalui lubang itu, aku bisa melihat kondisi lapangan dengan jelas. Takut, kali ini aku memilih untuk buang air kecil sambil jongkok. Sebuah perasaan tidak enak muncul. Baru saja mulai buang air kecil, terdengar suara air mengucur dari arah lapangan. Siapa yang pakai air kendi malam-malam begini? Pikirku. Setelah buang air kecil, aku beranikan diri mengintip area lapangan melalui lubang ventilasi. Suaranya menghilang. Kulihat di dekat kendi itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba suasananya menjadi sunyi sekali, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Bergegas aku membalikkan badan, keluar dari kamar mandi. Saat baru melangkah keluar, kurasakan ada angin dingin yang menghembus. Hingga terasa ke seluruh tubuh, aku menarik nafas panjang. Tercium wangi kapur barus. Mungkin itu berasal dari saluran air bekas memandikan jenazah Naipah tadi pagi, pikirku. Seraya berjalan ke arah pintu belakang, baru melangkah satu kaki masuk ke dalam rumah. Bruk. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Suaranya yang keras membuatku sangat terkejut. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang. Belum melangkah jauh dari pintu belakang, terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi, diikuti dengan suara wanita yang sedang bersenandung. Sontak aku pun berlari kembali ke kamar. Kenapa lari Dan? Tanya Akbar kakakku. Tadi pintu kamar mandi ketutup sendiri, jelasku. Angin kali, balas Akbar. Terus ada suara perempuan nyanyi sama air. Di mana? Di kamar mandi kak. Ah, salah denger palingan. Udah, mending tidur aja. Hari berikutnya aku tidak mengalami kejadian aneh lagi. Kurasa kemarin itu berasal dari rasa takutku pada si wanita berpakaian hitam di pemakaman. Selama 3 hari usai kematian Naipah, warga rutin melakukan pengajian. Pengajiannya dilakukan di rumah Pak RT, karena rumah Naipah terlalu kecil untuk acara tersebut. Kak, mau ke rumah Pak RT? Tanyaku pada Akbar yang masih asik menonton televisi. Belum mulai kan? Aku berjalan ke teras, menengok ke arah rumah Pak RT, lalu kembali ke ruang tengah. Belum kak. Kalau mau duluan aja Dan. Iya.
Balasku, lalu berjalan ke kamar, mengambil celana panjang. Setelah siap, aku berjalan ke samping rumah, memanjat tembok pagar yang agak pendek, tepat di samping pohon mangga berukuran besar. Warga sudah mulai berdatangan. Pengajian pun dimulai pukul 6:30 malam. Aku, Indra, Surya, dan Fahrul tidak masuk ke dalam. Kami memilih duduk di balai bambu di samping pohon mangga. "Main ke lapangan yuk," ajak Surya seraya beranjak dari balai. "Takut ah," aku menolak ajakannya. "Si Dani sih penakut emang," ejek Indra. "Ayo Dan, takut apa sih?" Surya menarik tanganku. "Ya udah deh." Terpaksa aku ikut dengannya. Kami berjalan menuju lapangan. Suasananya sepi dan agak gelap karena lampu di teras rumah Nek Ipa tidak menyala. Jadi hanya ada satu penerangan saja dari lampu di tengah lapangan. "Main petak umpet yuk," ajak Surya. "Ayo," Indra dan Fahrul kompak menjawab. Sementara itu aku masih ragu, lebih tepatnya takut bermain petak umpet malam-malam. "Om Pimpa alayum gambreng, Nek Ipa pakai baju rombeng," ucap Fahrul, Indra dan Surya bersamaan sambil mengulurkan telapak tangannya. "Dani, kenapa nggak ikutan?" tanya Indra. "Jangan gitu," balasku. "Oh iya lupa." "Om Pimpa alayum gambreng." Aku pun kalah. "Dani yang jaga," ucap Fahrul. "Hitung sampai 10 ya, jangan curang," ucap Indra seraya berjalan menjauh. Aku berjalan mendekati pagar tembok rumah Bu Enda, berdiri di depan tembok, lalu menutup mata dengan kedua telapak tangan dan mulai. 1, 2, 3, 4. Puk. Aku merasakan ada yang menepuk pundak. Kuhentikan hitungan, lalu menengok ke belakang. Terlihat Fahrul yang sedang berlari mencari tempat persembunyian. "Tuh kan si Dani curang," teriak Fahrul. "Tadi ada yang nepuk pundak," sautku. "Jangan bohong Dan, orang gak ada siapa-siapa. Sana hitung dari awal lagi." Aku kembali menghadap tembok dan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku kembali berhenti menghitung. Kali ini terdengar ada orang lain yang ikut menghitung di belakangku. 7. Suara itu melanjutkan hitungan. Aku tidak berani membuka mata, apalagi harus mengecek siapa yang ada di belakang. "Kenapa tidak dilanjut, Nak?" Tanya suara itu. Suara yang terdengar dekat sekali dan sepertinya tidak asing di telingaku. Ku beranikan diri membuka mata dan membalikkan badan. Tepat di belakangku berdiri sesosok wanita dengan wajah pucat, rambutnya berantakan dan mengenakan baju kebaya. "Nek Ipa," ucapku terbata-bata. Saat akan berteriak, suaraku mendadak hilang. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil terus menatap sosok menyeramkan di hadapanku. Jantung berdegup sangat kencang. Nek Ipa tertawa melengking. Dia kembali tertawa, lalu menunjukkan senyuman yang lebar hampir mendekati telinga, serta deretan gigi yang berwarna hitam. Kepalaku mulai berat, pusing sekali. Mata mulai berkunang-kunang, perlahan meredup, kaki pun seperti kehilangan pijakan. Bruk, aku tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.